Assalamualaikum teman-teman semua. Ini termasuk lupa tadi ngambil videonya ya. Jadi kalau pedal rem ini ya, ini kan udah bagus nih. Nah, pedal rem ini mau ngerem tapi harus dalam ya, harus kita tekan dalam gitu baru mau bekerja remnya. Itu caranya mudah teman-teman. Itu di dalamnya masih ada angin ya, masih ada sedikit angin, dan nggak perlu kita buka panel di belakang ini, nggak perlu. Itu sangat mudah sekali ketika kita mengalami saatnya habis ganti kampas, olinya penuh, master rem masih bagus ya, master rem masih bagus, tapi kok kalau ngerem kita injak itu pedal remnya dalam sekali, harus neken ke bawah baru mau ngerem ya. Nah, untuk cara menyetelnya kita nggak perlu kita setel di sini ya, ini nggak perlu disetel, itu sangat mudah. Itu hanya sedikit ada angin ya, ada angin yang masuk ke dalam selang minyak rem ini. Nah ya, ini boleh dibuka sih kalau memang mau dibuka, cuman kalau saya cenderung kalau memang dengan cara yang nanti saya akan kasih tahu itu sudah berhasil. Jadi untuk kalau memang ada kerjaan yang bisa memanage lebih sedikit, kenapa harus kita buka bikin banyak kerjaan yang intinya sama gitu ya kan. Jadi caranya adalah, pertama kita lakukan adalah buka dulu tempat minyak oli remnya ya. Kita buka dulu minyak oli remnya, biarkan terbuka sembari kita isi. Kemudian yang kedua adalah kita buka baut ini, kita buka habis ya, atau seperlunya lah. Kalau saya buka habis. Setelah kita buka habis baut tersebut, kita isi minyak rem dari atas. Kemudian pedal rem ini kita tekan ke bawah ya, kita tekan ke bawah full. Tujuannya apa? Biar minyak rem yang dari sini yang udah kita isi tadi itu turun ke sini. Nah, turun ke sini sampai di sini, nanti biarkan sampai oli itu keluar ya, atau sampai tumpah. Biarkan oli itu sampai keluar dari sini. Nggak perlu ditekan, biarkan aja, biarkan dia keluar sendiri dengan sendirinya, naik dengan sendirinya, dia akan keluar ya. Kalau keluar dengan sendirinya otomatis tumpah, otomatis yang mengisi ke dalam tabung ini artinya full ya kan, penuh, nggak ada lagi angin yang masuk atau ngikut ke dalam tabung master rem ini ya. Dirasa cukup, dirasa udah penuh, udah tumpah, angin kandungan sudah tidak ada, baru kita balikan lagi baut ini, kita tarikkan setrik-triknya ya, kita tarikkan setrik-triknya. Nah, biarkan tutup atas ini, biarkan dulu. Kalau memang olinya berkurang kita tambah, baru kita tekan rem, kita tekan pedal ini, kita kocok-kocok ya, ya seperlunya aja, tidak terlalu kuat, sampai terasa benar-benar sudah keras. Nah, tapi kalau cara itu udah kita lakukan ya, kan mudah nih, tadi hanya buka ini aja, hanya buka tutup remnya, hanya kita buka tutup tempat minyak remnya, kita biarkan dulu, kita buka sampai minyak rem yang dari atas tersebut turun ke bawah ya kan, sampai ke sini, biar tumpah dulu. Nah, baru kita tutup. Tapi kalau cara itu sudah kita lakukan, remnya masih kadang-kadang kan pas kita selesai melakukannya udah beres nih, udah nggak ada kendala. Nah, ketika kita pakai berapa kali, 2 atau 3 kali motor ini kita pakai, kita lakukan pengereman, terjadi lagi hal seperti itu ya, padahal master nggak bocor, masih bagus. Nah, yang di sini kan udah kita isi penuh ya kan, artinya ada sedikit angin yang masuk ke dalam selang minyak rem ini yang arah ke belakang. Oke. Nah, caranya juga kurang lebih sama. Kita buka dulu tutupnya ya, kita buka tutup penampungan oli remnya ini, kita biarkan terbuka, kita isi, kita buka panelnya ya, panel pembuangan oli ini, pembuangan minyak rem ini, yang ini seperlunya aja, sambil kita kocok pedal remnya, kita kocok ya, paling tidak 2-3 kali sampai minyak rem itu keluar dari sini dengan tekanan yang agak sedikit kuat. Nah,
atau tidak pun ya kan kelihatan ya tekanan yang berisi angin dengan oli yang keluar dari sini dengan membawa angin dengan apa ya, yang dengan penuh, maksudnya nggak ada angin yang ikut. Nah, ketika ada kita rasa cukup ya, kita tekan pedal remnya tersebut, kita tekan sekuat mungkin, baru kita kencangin lagi baut ini ya, baru kita tambah oli di bagian atas. Udah kita tambah, bukan oli ya, dari tadi saya kebiasaan oli-oli, maksud saya minyak rem kita tambahkan. Nah, kita tekan-tekan baru kita tutup kembali. Insya Allah cara itu akan ampuh dan nggak perlu harus ganti master rem atau ganti apa ya. Terkadang itu bisa saja terjadi bukan karena master rem ini bocor, tapi kadang-kadang maaf nih ya, bukan berarti saya ini pinter atau memandai sementara yang lain baru, enggak. Terkadang ada orang yang melakukan penggantian kampas rem belakang ya, karena mungkin sulit untuk mengeluarkan piringan cakram atau roda ini, entah itu dia habis ganti ban atau ganti apa. Untuk memudahkan memasukkannya itu kadang-kadang ditekan, misalkan kita tekan menggunakan obeng min misalkan biar terbuka, kadang-kadang agak berat ya. Mempermudahnya kadang-kadang mereka itu membuka panel minyak ini. Jadi tujuannya biar kebuang, akhirnya piston kita tekan balik ke dalam, ya kan? Dan kemudian dikencangkan kembali. Nah, ketika piston ini dikembalikan, ditekan, atau ban ini sudah dikembalikan, piringan cakram ini sudah dikembalikan seperti semula, memang benar kampas rem ini akan kembali menekan ke piringan cakram ini. Artinya bisa untuk mengerem. Tapi tanpa kita sadari, rem yang tadi sudah kita buang ya, minyak rem yang tadi kita buang, walaupun hanya sedikit, itu mengurangi isi dari volume ruangan ini, ruangan selang remnya ini, otomatis akan menimbulkan angin tuh menempati ruangan tersebut. Nah, ya, ketika kita melakukan pengerem, maka akan sedikit loss ya, atau blong. Mau ngerem tapi kadang ngerem, kadang loss. Nah itu. Jadi saran saya kalau mau ganti kampas, apalagi kampas BRI paling enak. Kita tidak perlu melakukan susah payah harus dibongkar ininya. Nggak perlu kita bongkar ya, cukup kita buka ini aja, kita buka, kita tarik, kita gunakan pencungkit ban, kita buka, tekan kiri kanan sedikit, udah bisa kita ganti dengan yang baru tanpa harus membuang minyak rem, karena kebanyakan dilakukan seperti itu gitu. Nah, justru malah tujuannya ganti kampas malah menambah biaya, harus menambah minyak rem segala macam gitu, jadi banyak kerja. Itu prinsip saya adalah ketika ada hal sesuatu yang bisa lakukan sedemikian rupa, memanage pekerjaan, tapi pekerjaan itu beres, kenapa tidak ya, tapi dengan cara yang baik, tidak memaksakan. Misalkan sesuatu yang udah nggak bisa masuk kita tetap pukul, kita paksakan, kan akhirnya akan merusak. Jadi ya seperti itulah ya, itu cara ketika pedal rem tadi dalam ya, atau ketika ngerem itu kadang pakam, kadang los, padahal masternya tidak bocor. Nah, itu caranya dengan cara praktek ya, dengan tidak bukan dengan praktek tutorial, tapi dengan ya penjelasan, karena saya tadi lupa mengambil videonya ya. Setelah saya lakukan itu saya baru ingat. Oke, terserah kawan teman-teman yang nonton berkenan atau tidak ya, silahkan. Kalau memang saya ada salah ya saya mohon maaf ya, karena kadang ilmu itu berbeda-beda cara tapi tujuannya sama ya kan, karena kadang-kadang kita juga belajar berbeda guru, tujuannya sama gitu. Tinggal cara kita akan menggunakan cara yang mana enaknya. Dan kadang-kadang alat itu kan nggak memadai ya, namanya kita kadang tinggal di kampung itu, kalau mau seandainya buka sendiri pun kadang-kadang alatnya nggak memadai seadanya. Jadi ya nggak bisa kalau harus seperti bengkel-bengkel resmi yang alatnya lengkap ya. Jadi mau seperti apapun karena alatnya lengkap. Oke teman-teman, sekian dulu ya cara memperbaiki rem cakram belakang motor Yamaha WR yang kadang-kadang loss ya ketika direm. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.
dan tidak mengecewakan untuk teman-teman yang lebih mengerti, yang lebih paham tentang otomotif ya, tentang kendaraan. Terima kasih.